Apri dan Melani. Jadi Apri dan Melani, yang pertama, Tuhan yang memulakan perkawinan. Mereka ini adalah kedua-duanya Kristen, cuma pada ketika ini mereka belum bersatu dalam satu iman. Jadi, tapi prinsip dari perkawinan itu adalah sama. Jadi Tuhan yang memulakan perkawinan. Dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja menolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak ketika rusuk dari rusuk dari tulang rusuknya, sehingga dikatakan di sini dibangunnya seorang perempuan, lalu dibuatnya kepada manusia itu, lalu berkata, tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu daging. Jadi untuk Apri dan juga Melani, yang telah memulakan perkawinan itu adalah Tuhan. Dan ini terjadi ketika Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, ketika manusia pertama yaitu Adam. Dan dalam ayat Alkitab tadi kita diberitahu bahwa Tuhan melihat Adam itu tidak lengkap kalau tidak ada pasangan. Lalu dia mengambil tulang rusuk daripada salah satu tulang rusuk Adam dan menciptakan seorang perempuan, dan itulah yang menjadi istri atau penolong yang sepadan bagi Adam, manusia pertama itu. Jadi 1 tahun 6 bulan 21 hari yang lalu Apri telah menemui tulang rusuknya. Betul. Apri telah menemui tulang rusuknya, dan dengan itu pasangan suami istri. Dan saya percaya Melani juga sangat bersukacita atas Tuhan telah berikan kepadanya. Di dalam Alkitab dikatakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ketika pasangan ini yang sah pada 5 hari bulan Jun tahun 2024, maka mereka bukan lagi dua. Itu bukan kata-kata saya, itu adalah yang dua itu menjadi satu. Dan inilah perkara yang sebenarnya kita tidak bagi yang mungkin melihatnya satu plus satu itu menjadi satu, tetap satu. Jadi inilah salah satu hadiah yang dan di mana Tuhan itu untuk Apri dan Melani mulia ialah perkawinan antara seorang lelaki dengan lelaki dan seorang wanita. Satu suami. Inilah perkawinan yang ideal menurut Alkitab. Dan saya percaya Apri ketika dia
dia dipenuhi dengan kasih agape, cinta agape, cinta yang banyak. Jadi 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak sombong, tidak diri sendiri, orang lain. Tahun 6 bulan 21 hari yang lalu. Review kamu, adakah di antara kamu ini pernah cemburu? Adakah kamu ini merasa sombong atau tidak sopan atau hanya mementingkan diri? Interview kamu, tapi kamu telah melaluinya. Melalui dalam 1 tahun 6 bulan 21 hari ini. Dan itu hanya jangka masa yang pendek. Ada banyak lagi tahun-tahun, dan kamu akan terkejut dengan mungkin mengejutkan kamu, tapi itulah perjalanan daripada pasal. Yang kedua, ikatan perkawinan itu adalah seumur hidup. Hari ini kamu hanya memperlihatkan seluruh keluarga, seluruh sahabat yang bersama-sama melalui persandingan ini menyatakan kami ini sebenarnya sudah menjadi suami istri 1 tahun 6 bulan 21 hari yang lalu. Itu hanya sebab kemungkinan ada yang tertanya-tanya. Jadi hari ini mereka memperlihatkan itu kepada kita semua. Dan perkawinan itu adalah untuk seumur hidup, bukan kontrak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak ada. Apabila kamu sudah disahkan sebagai suami istri, maka itu adalah perjalanan seumur hidup. Ya. Tidak ada U-turn. Tidak ada kamu harus berusaha untuk menyelesaikannya. Jadi ini peringatan yang saya berikan kepada Apri dan juga kepada Melani. Kalau ada masalah, jangan ya satu orang mengatakan, oh kalau begini bagus saya pulang sana Tembulian. Atau satu, kalau begini bagus saya pulang sana Piasau ini. Tidak. Karena kamu sudah mengikat suatu perjanjian untuk menjadi suami istri, maka kalau ada masalah, cari jalan untuk menyelesaikan. Cari mungkin masalah begini, tolong kami. Tanya kepada orang-orang yang kamu boleh harap. Jangan tanya orang yang kamu tidak boleh harap. Nanti jawabannya akan mengecewakan. Oke. Yang ketiga, kunci yang ketiga dan sangat penting adalah kesatuan iman. Kesatuan iman. Tidak ada perkawinan yang sempurna. Tidak ada perkawinan yang dikatakan, oh kita sudah berkawin dan oh tidak masalah sudah. Semua perjalanan kita ini penuh dengan bunga-bunga yang indah. Tidak. Perjalanan daripada pasangan suami istri itu ada kalanya penuh dengan bunga-bunga. Ada kalanya juga ada duri-duri di perjalanan. Kadang-kadang ada juga pahit, kadang-kadang manis, kadang-kadang masam. Tapi itulah yang membuatkan perkawinan kamu ceria. Kalau pahit, kalau manis, dia selalu tidak ceria. Ada masa di mana boleh bertumbuh. Jadi itu pengalaman, sebagian daripada pengalaman daripada pasangan suami istri. Jadi untuk Apri dan untuk Melani, usahakan supaya
kamu berjalan dalam satu iman. Karena apabila kamu berjalan dengan memegang iman masing-masing, maka banyak perbedaan yang walaupun kecil tetapi akan mengakibatkan impak yang besar, akan memberikan kesan kepada kamu berdua. Jadi usahakan itu, karena kunci daripada perkawinan, kunci daripada rumah tangga berjalan dalam satu iman karena dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi pada hari ini, pada tengah hari ini, kiranya kawinan yang sudah berusia 1 tahun 6 bulan 21 hari itu akan berterusan, akan terhitung sampai bila? Karena perkawinan itu adalah perkawinan untuk seumur hidup. Dengan itu, ibu bapak daripada kedua-dua mereka ini ada di sini, mungkin bapak juga berdiri di sini supaya boleh melihat mereka secara dekat. Kalau memungkinkan. Bolehkah saya panggil Puan Melanie dan juga Mr. Apri ini untuk datang. Nonton.